Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apa kabar Bapak-bapak sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baitullah selalu di hati. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ba'du. Kita sama-sama talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah. Kemarin kita sudah beberapa kali pelatihan manasik dan hari ini dan besok ya ini terakhir. Rencananya kita akan manasik kubro ke Bandung. Siap-siap ya, yaitu tanggal 4 dan 5. Tapi nggak jadi ya. Kenapa? Karena tanggal 4 pengumpulan koper. Nah, kalau Bapak Ibu manasik kubro ke Bandung, itu kain ihramnya sudah dimasukin ke koper. Gak bisa dipakai lagi. Insyaallah. Baik Bapak sekalian, takdirnya kita mengajukan gelombang kedua, yaitu dari Tanah Air menuju ke Jeddah, kemudian langsung ke Mina. Sedikit menghiung ya. Bentar ke Kang Danawi dikecilin. Kemudian kita manasiknya lebih menekankan kepada persiapan berihram di dalam pesawat. Tapi takdirnya karena Allah Subhanahu wa taala mungkin ya menginginkan rombongan KBI Darut Tauhid Jakarta ini lebih cepat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala sehingga dipercepat. Alhamdulillah. Gelombang pertama awal lagi ya. Itu masih awal ya. Pertama tanggal 3, kita tanggal 6 Juni. Alhamdulillah. Silakan Bapak. Jadi bukan kemungkinan. Kita nanti akan berihramnya di Bir Ali. Jadi kemungkinan kita akan agak sedikit lama ya, sekitar 2 pekan mungkin, menunggu di Mekah sebelum haji. Sebelum melaksanakan ibadah haji. Karena biasanya kalau tidak ada perubahan nih, karena perubahannya agak suka berubah-ubah. Kalau kita tanggal 6 ke embarkasi, kemudian kurang lebih 4 jam di embarkasi Pondok Gede, jam 3, 4, 5, 6, sekitar jam 7 lah atau Isya jam 8 lah terbang. Kita belum dapat informasi ya kapan terbangnya. Apakah menginap semalam di embarkasi atau pada Isya langsung ke Soekarno-Hatta. Nah berarti kita ke Madinah terlebih dahulu. Sampai tanggal 7 berarti ya. Hitung aja 9 jam ya. Tanggal 7, nah di Madinah kurang lebih 8 hari. Kurang lebih 8 hari. Nanti tanggalnya belum diinformasikan ya. Karena dari Kemenag pun belum diinformasikan. Apakah 8 hari, apakah diperpanjang, apa dipercepat. Nah, gitu. Sampai saat ini kami belum dapat informasi. Termasuk juga kegiatan tadi yang Bapak tanyakan ya, tanggal berapanya keliling Madinah lah ya. Tapi nanti kita telah siapkan.
Kalau 8 hari berarti tanggal berapa tuh? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hah? Tanggal 15, 16 ya. Baru ke Mekah. Melaksanakan umroh ke Mekah. Umroh paling 2 jam, 3 jam selesai. Nah, ke tanggal 8 Zulhijjah, tanggal berapa? Juli ya. Nah, itu berapa hari itu? Ke tanggal 8 Zulhijjah, berarti Masehinya tanggal berapa, Bu? 15 ya? 8 Juli. Oh. Kalau 8 Zulhijjahnya itu 8 Zulhijjah ya. Berarti sebelum berarti Masehinya tanggal berapa? 8 Juli pas ya? Oh iya. Berarti berapa hari itu? Nunggunya? Sekitar 2 minggu. Nah, sekitar 2 minggu. Setelah itu hajian di 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Nah, setelah itu kurang lebih 5 hari baru kita kembali ke tanah air. Jadi lamaan nunggunya. Nah, kalau kloter kedua ya lamaan setelah hajinya. 2 minggu baru ke Madinah 8 hari baru terbang. Nah, jadi kenapa kita ngambil haji secara tamattu karena akan nunggu sedikit lama ya. Sedikit lama. Tapi tenaganya jangan dipeleter. Apa peleter bahasa Indonesianya? Ya, diporsir ya. Diporsil. Tetapi tetap harus olahraga dan sebagainya untuk menjaga kesehatan tubuh karena cuaca informasinya panas ya. Baik Bapak sekalian. Kemudian sebelum masuk ke materi, ada informasi tentang pemeriksaan apa Bu? Tadi Ibu? Nah itu ya dicolok-colok itu, saya belum pernah. Nah itu mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi walaupun ada ya colok aja lah. Beberapa orang sudah pernah dicolok kan. Ya, mudah-mudahan semuanya negatif ya. Negatif sehingga lancar ke sana. Kalaupun toh takdirnya ini sebagai ujian ya. Kalaupun ada yang positif, positif yang tidak diinginkan ya. Kan ada positif yang diinginkan, ada yang positif yang tidak diinginkan. Ya. Apa paham kan? Nah, bagi ibu-ibu itu yang menginginkan anak itu positif yang diinginkan, diharapkan. Kalaupun takdirnya positif, kemudian harus menunggu 5 hari ya. Alhamdulillah 5 hari tidak diterima. Kemudian pemeriksaan ke-6-nya diperiksa lagi masih positif ya. Atau alhamdulillah negatif, artinya berarti terbang dengan kloter berikutnya. Berarti ya harus suami istri, kalau memang istrinya positif berarti barengin. Tidak apa-apa. Nah, yang penting kan nanti ketemu di sana. Makanya persiapan ilmunya bisa berpisah. Persiapan ilmunya bisa berpisah. Tapi insya Allah ketemu di sana. Kalaupun takdirnya pasti periksa tanggal 6 masih positif, berarti apa Bu? Informasi kemarin? Ditunda tahun depannya gak apa-apa. Kumaha Allah gitu kan. Gimana Allah saja. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan kabar ini sampai ke kita supaya kita muntangnya itu, megangnya itu kepada Allah, zikirnya itu, doanya itu lebih kuat. Ya Allah, kumaha ini. Nah, tawakalnya itu. Jadi menjadinya kepada Allah, bukan gimana KBH nggak bisa apa-apa KBH ya. Gimana kemenang di negara nggak bisa apa-apa. Karena ini mah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia mah ikhtiar. Nah, kitanya makanya menjalin hubungan dengan Allahnya harus sangat kuat. Jangan sampai kita terbengkalaikan dengan persiapan isi koper apa, bawa uang berapa. Itu mah penting ya. Tapi yang sangat penting kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita akan sampaikan bawaannya apa saja, udah yang ringan-ringan saja.
Nah insya Allah mudah-mudahan ada takdirnya saya bisa mendampingi, tetapi mungkin tidak sama-sama ibu, mungkin saya duluan atau belakangan, pokoknya ketemu di sana ya. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Haji Kirno, beliau adalah alumni Karom ya, beliau tentara Angkatan Laut ya. Nah, nanti masalah dokumen dan sebagainya banyak koordinasi dengan ketua kloter itu Karom. Saya menunggu aja di Masjid Madinah ya, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ya. Tidak ikut-ikut ngurus-ngurus paspor dan sebagainya itu Karom dan Karu nanti. Dan juga nanti mungkin saya nebeng ke Bapak. Kalau Bapak duluan nih, saya belakangan, nanti saya calling. Pak ada kamar yang kosong nggak? Ada di atap. Ada yang kosong nih, Kang Dadang ada nih. Saya harusnya berempat. Tapi ini alhamdulillah ini seharusnya berempat tapi ada kasur 4, ini kita 3 nih, berarti bisa. Nah saya nebeng. Nebeng. Bapak ke Mekah, mungkin saya duluan nunggu di Mekah. Sama di Mekah juga nebeng. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Baik Bapak sekalian, baik sebelum ke dam tadi ya dibahas, insya Allah kambing di sana banyak ya. Nanti kita akan kumpulkan, makanya siapkan dari sekarang, tidak usah sekarang dibayar, yang kelebihan nanti ada di sana. Di sana silakan kurang lebih 450 atau 500 real harga kambing di sana. Terima beres saja. Saya juga belum pernah ke pasarnya, ke pasar tempat penyembelihannya. Mungkin nanti kita coba, karena di Mina ya, di daerah Mina, mungkin bisa ke tempat penyembelihannya. Baik Bapak sekalian, kita sedikit ngulang sedikit ya, karena kita berubah. Yang tadinya mau berihram di dalam pesawat, sekarang di darat ya, di Madinah. Alhamdulillah. Berarti Rasulullah kangen kepada kita, dan kita pun sangat kangen kepada Rasulullah. Walaupun tidak bisa berjumpa, hanya bisa menatap pagar pagar makamnya, tapi di sana terasa getaran-getaran cinta beliau kepada umatnya. Masya Allah. Kita akan berkunjung ya, berada di samping rumahnya ya, kemudian kita akan main-main, lari-lari di taman-taman surga. Di taman surga itu Raudhah, bukan main-main ibadah ya. Tapi insya Allah di sana terasa di surga. Baik Bapak sekalian, kita pelaksanaan haji dengan cara tamatu. Apa itu? Berihram itu apa Bu? Pak? Berniat. Berniat dari mikot untuk umroh, lalu mengerjakan amalan ibadah umroh sampai tahalul. Kemudian diam di kota suci Mekah ya, untuk menunggu tibanya waktu dimulainya pelaksanaan ibadah haji. Setelah tibanya waktu haji, tanggal berapa? Tanggal 8 Zulhijjah, maka berihram atau berniat untuk haji dari tempat penginapannya di Mekah atau di hotel, lalu mengerjakan amalan ibadah haji pada waktunya sampai selesai. Nah haji tamattu ini wajib kita kena dam, menyembelih kambing. Itu wajib harus keluarin. Saya mah gak melanggar aturan. Itu aturannya kalau kita haji dengan cara tamattu, umroh dulu ya, itu kena dam, harus mengeluarkan menyembelih kambing. Siapkan saja 500 real ya. Bisa nggak di rupiah? Bisa, cuman tebal. Uangnya tebal nanti. Nanti aja itu mah dikumpulkan di Mina atau sebelum berangkat ke Mina ya. Baik Bapak sekalian, jadi tamattu itu berihram untuk umroh, kemudian berihram untuk haji. Jadi ada 2 niat yang terpisah. Kan ada niat yang disatukan ya, labbaik Allahumma hajjan wa umroh ya. Nah ini 2 niat cuma terpisah. 1 umroh dulu, labbaik Allahumma umrotan. Kemudian nanti tanggal 8, labbaik Allahumma hajjan. Atau bapak-bapak mau haji ifrad? Haji atau kiron? Bayangkan ya dari dari Madinah 2 minggu pakai ganti-ganti cuci boleh ya. Aduh, bahaya, gak kuat ya.
Baik, nah apa yang akan dilakukan? Pertama, pada tanggal yang telah direncanakan, tanggal berapa rencana kita? Tanggal 6. Sebelum berangkat ke embarkasi Pondok Gede, yaitu pada duhur, ya, menerimanya embarkasi jam 3 sore, berarti setengah 2-an harus sudah, atau jam 2 maksimal harus berangkat menuju embarkasi. Di mana kita akan ngumpul? Nah, kita tempatnya nanti lagi cari lokasi, apakah di Masjid Darut Tauhid ini atau di tempat yang lain. Karena itu hari kerja. Di sini susah parkirnya. Makanya mungkin kalaupun nanti informasinya kita akan acara pelepasan di Masjid Darut Tauhid, maka ibu-ibu dan juga pengantarnya yang berbis-bis itu, ya. Nah itu yang hajinya 1 orang, yang antarnya 2 bis. Nah, bis Metro Mini dan sebagainya sudah gak ada. Nah, nanti kemungkinan kami akan mengeluarkan kebijakan Bapak Ibu dan juga pengantarnya tidak membawa mobil pribadi. Mau parkir di mana gitu masalahnya. Makanya jadi Bapak sekalian dipersilakan untuk jalan kaki. Ya pakai ini aja, Grab ya Grab itu ya, Grab. Kan Bapak mah mobil juga akan dibawa ke embarkasi kan. Di embarkasi bisa nggak ngantar? Bisa, tapi sampai tidak akan ketemu. Yang parkiran di lapangan parkir jamaah umum, Bapak mah masuk aja ke dalam, jadi nggak bisa dadah ya. Makanya ngantarnya kita kumpulkan di satu tempat. Kalau ini 2018, ini di Atin, di Aula Masjid Atin. Tapi itu terlalu dekat, Ibu. Iya, terlalu dekat embarkasinya. 2016 di sini. 2016 di sini karena berangkatnya tanggal 17 Agustus, pas hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pokoknya informasi nanti informasikan ya dari mana berangkatnya. Tentunya berangkat dari rumahnya masing-masing menuju ke tempat kita ngumpul untuk pelepasan. Nanti informasikan ya. Baik, kita ada pelepasan bersama Darut Tauhid. Nanti para didampingi sama porsi ya alumni jamaah haji. Selanjutnya kita masuk embarkasi. Ini tanggal 6 ya. Nah, tanggal 6 saya langsung uraikan nih. Saya langsung uraikan. Ini tanggal 6 kita masuk embarkasi Haji Pondok Gede. Nah mungkin kalau kita berangkat pelepasannya di Masjid Darut Tauhid, sholat duhur, nah di sana, sholat asar bisa di sana. Ya. Ada beberapa kegiatan di sana, mengikuti upacara penerimaan, serah terima, ya. Ada penerimaan di sana, kemudian pemeriksaan dokumen, termasuk juga pemeriksaan koper. Makanya isi koper pastikan gak bawa macam-macam, ya. Panci, seeng, katel, rice cooker, kulkas, jangan dikeluarin. Masalahnya akan naik ke berapa gitu, kami sudah pulang, tim panitia sudah pulang ke Cipaku sini, tim panitia beri telepon. 1 koper harus dibongkar. Ada apa? Ada untuk masak nasi, apa namanya? Rice cooker. Udah kabel nggak usah bawa, yang bawa di sana aja ya. Di sana beli numpuk. Pokoknya di sini nanti angkatan 2022 ini harus kempes. Kopernya itu jangan banyak-banyak. Kalau Bapak bawa sarung aja ya. Ya nanti saya akan informasikan, hemat aja. Kalaupun kurang beli di sana. Gamis beli di sana ya. Kan kalau beli di sana kan bisa dibawa ke sini. Jadi oleh-oleh itu. Kasihkan ke siapa. Gak apa-apa bekas juga. Jadi hemat aja. Dan di sana gak kotor-kotoran lah. Nah kotor-kotoran dulu itu para gemuk-gemuk. Oh isinya apa gitu ya. Boleh silakan bawa
yang awet-awet itu makanan, ya silakan. Tapi secukupnya. Apalagi mengikuti pemeriksaan kesehatan. Ini diantaranya saya mungkin kita ikuti aja di sana lebih lengkap. Kemudian menempati akomodasi yang telah disediakan, kamar dan sebagainya. Oke, di sana kalau sudah ada pengumuman dipastikan malam berangkatnya jam 8 atau jam 9 berangkat ke Soekarno-Hatta, berarti kita sudah bersih-bersih diri. Oke. Kita menuju mana? Baca doanya Bu. Ini doa di dalam kendaraan. Hafal enggak? Harus hafal. Nanti juga ada tesnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan selanjutnya. Nanti di pesawat juga akan dipandu tuh ya. Oleh pesawat. Nah, sampailah. Seperti ada yang kelewat ya. Nah, sampailah kita kemana? Ke Madinah. Pakai kain ihram gak Pak? Nah, bisi lah. Bisi tiba-tiba bawa kain ihram. Udah pernah kain ihram ya? Oh ternyata Bapak sendirian dipakai dari embarkasi. Bapak mau kemana? Mau umroh kemana? Ke Madinah. Masa umrohnya ke Madinah? Umroh itu ke Mekah. Ingat ya, ini kita pakai pakaian bebas. Silakan pakai sepatu, pakai jaket dan sebagainya. Sampailah ke Madinah. Yuk kita selawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pokoknya memasuki kota, ada doanya ya di buku panduan. Silakan baca doa memasuki tanah haram. Madinah itu tanah haram. Nah, dan perbanyak selawat tuh. Karena kita kan ke kampungnya Rasulullah. Perbanyak selawat. Selawatnya selawat yang biasa dibaca ketika tahiyat akhir, itu aja baca. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau mau pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Atau ini ya. Jadi bacalah salawat yang dibaca ketika sholat tahiyat, waktu tahiyat akhir. Perbanyak salawat tuh. Perbanyak salawat. Biasanya kalau umroh ada mutawif. Ya Pak ya. Ada yang memandu. Ibu bapak sekalian, kita memasuki kota Madinah. Nah, kemudian diterangkan keutamaan Madinah sebagai itu kalau umroh. Kalau haji itu gak ada mutawifnya. Yang ada adalah petugas, mudah-mudahan ya ada petugas dari sana. Dulu waktu saya itu gak ada. Maka yang bertugas siapa? Karom. Mana Pak Karom? Angkat tangannya. Karom 1. Karom 2. Mana Karom 2? Ibunya mana ibunya? Oh ya baik. Tenang, gak ada Pak Karom, ada Bu Karom. Nah, Bu. Boleh silakan Bapak Karom atau Karu ya. Makanya baca-baca tentang keutamaan kota suci Madinah. Gak apa-apa. Jangan dulu talbiyah kan belum ya. Silakan Ibu Bapak sekalian, ini kita silakan Pak Karom, Bu Karom atau Pak Karu, Bu Karu silakan untuk menyampaikan keutamaan Madinah. Itu mengisi waktu ketika di bis ya dari Bandara Madinah menuju ke kota Madinahnya. Tapi sebentar 15 menit kalau nggak salah. Kita belum tahu apakah langsung ke Madinah atau ke Jeddah dulu baru Madinah. Kalau dari Jeddah ke Madinah itu 4 jam kurang lebih. Lama ya lama. Tapi mudah-mudahan langsung ke Madinah biasanya. Langsung ke Madinah jadi langsung dekat. Udah perbanyak aja selawat. Perbanyak selawat. Ketika pemeriksaan di bandara pun perbanyak selawat. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan.
Baik, kegiatan di kota suci Madinah apa saja yang akan kita lakukan? Tentunya yang pertama adalah beribadah di Masjid Nabawi. Beribadah di Masjid Nabawi. Nah, kita mengejar kalau nanti di sana 8 hari, kita coba 40 sholat jangan, 40 kali sholat jangan ketinggalan. Orang menyebutnya, apa namanya Pak Bu? Arba'in. Nah, jadi 40 kali sholat ini kan 5, sehari kan 5. Jangan dijamak ya. Kita sudah menjadi mukim nih. Jangan dijamak di kosor. Itu mah malas nantinya. 5 kali 8 berapa? 40 berjamaah bersama imam. Kalau bisa tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Nah ini latih. Sehingga kalau kita bisa 40 waktu sholat bersama imam di Masjid Nabawi, ya tidak ketinggalan takbiratul ihram, mudah-mudahan penyakit kemunafikan di dalam diri kita itu Allah bersihkan. Sehingga nggak ada tuh dengki, iri, bahagia aja. Kepada orang yang pernah judes ke kita, zalim kita, bahagia saja mendoakan, ya Allah berilah hidayah dan taufik. Di dalam hati membahagiakan, memaafkan dan sebagainya. Oh enak tuh. Saya juga belum ya. Belum punya hati seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ketinggalan takbiratul ihram di Masjid Nabawi bersama imam. Mudah-mudahan sifat-sifat munafik kita Allah bersihkan. Sehingga yang ada adalah muslim kita yang selamat. Apa ibadahnya di Masjid Nabawi? Ya sholat, berbanyak sholat. Sekali sholat, berapa kali? Sama dengan 1000 kali. Selain sholat fardu, duhanya. Makanya tulis nih rencana amal. Nah tadi Ibu aja menyampaikan, rencanakan amalnya. Rawatib jangan ketinggalan. Makanya setengah jam sebelum azan berkumandang, nanti disesuaikan ya. Jam disesuaikan, waktu sholat disesuaikan dengan sana. Jangan waktu Indonesia. Rawatibnya jangan ditinggalkan. Qiyamul lailnya atau tahajudnya jangan ditinggalkan. Duhanya asalnya 2 jadi 4. 12 lah. 12 kali. 12 rakaat kali 1000 berapa? 12.000 untuk sehari. Minum air zam-zam silakan. Di dalam Masjid Nabawi itu air zam-zam. Bawa botol aqua atau apa ya, pulang bawa ke hotel untuk diminum. Kemudian di Raudhoh, kalau ada kesempatan silakan ke Raudhoh. Mudah-mudahan tidak berdesak-desakan. Karena kan jemaah haji sekarang hanya 1 juta, tapi Allahu alam ya. Yang Allah undang berapa nanti yang Allah hadirkan. Atur aja, nanti ada pengaturan. Kalau ahwat ibu ada waktu-waktu tertentu. Mungkin yang pernah umroh bisa. Tolong yang pernah umroh ya, dampingi jamaah rekannya yang belum pernah ke Tanah Suci. Dampingi. Sampaikan pengalaman kami di sini tempat kami. Nah. Untuk apa? Bukan untuk sok tahu. Tetapi untuk mendampingi, mengantar. Menunjukkan jalan kebaikan. Maka luar biasa. Barang siapa menunjukkan kebaikan, dia seperti orang yang berbuat kebaikan itu. Tolong ya yang pernah umroh, sekali atau 2 kali, tolong antar para jemaah temannya ke Raudhoh, kemana. Jangan ngantar ke tempat belanja aja ya. Sampaikan, ini pokoknya antar lah. Bukan karena khawatir jadi sok tahu, enggak. Sok tahu itu beda. Itu dosa hati ya. Saya pernah sok tahu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi linglung, lupa jalan kemana itu karena merasa sok tahu dalam hati. Tapi ini mah memberitahu, mengantar untuk orang berbuat baik. Itu pahalanya luar biasa. Kemudian apa? Tentunya ziarah ke makam Rasulullah SAW. Bapak diusahakan selama 8 hari di Madinah, tiap pagi atau siang atau sore atau malam ziarah. Pokoknya tiap hari ziarah.
ya, masuk ke pintu Babus Salam. Kalau laki-laki ikuti ada jalur. Nah, nanti tembusnya keluar pemakaman Baki ke arah sananya. Ke sebelah kiri kalau nggak salah. Ke sebelah kiri. Perbanyak ziarah. Apalagi ziarah ke pemakaman Baki. Tidak mesti tiap hari kalau ke Baki ya, tapi misalkan selama di sana minimal satu kali lah ke sana. Ya. Kalau bapak-bapak bisa naik ke atas ya, bisa lihat kuburannya. Kalau ibu-ibu biasa ke daerah bawahnya. Saya belum pernah masuk bersama ibu-ibu. Silakan. Di sana ada pelang tulisan Arab ya, dengan tulisan Indonesia. Dan di sana tidak ada tulisan namanya. Kalau di kita kan kuburan itu serem ya. Lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Di sana mah batu aja. Ya. Gak tahu kuburan siapa, Kemudian apa lagi? Kita akan ziarah ke pemakaman syuhada di Jabal Uhud. Jabal Uhud ya. Kemudian ziarah Masjid Kuba. Ziarah ke Masjid Kuba nih ada aturannya nanti. Bersuci dulu dari hotelnya, kemudian ke Masjid Kuba, sholat di Masjid Kuba, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Kalau mungkin hanya sholat sunnah ya, sholat tahiyatul masjid atau sholat duha. Karena diusahakan pulang sebelum duhur kita sudah pulang supaya sholat duhurnya di Masjid Nabawi. Ke Masjid Kuba itu kalau kita bersuci dari pemondokan dari rumah kita, kemudian sholat di Masjid Kuba, maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umroh. Jadi kita umroh sebelum umroh. Ya. Bukan berarti umroh. Mau kemana? Mau umroh. Kemana? Masjid Kuba. Pahalanya sebanding dengan umroh. Kemudian nanti itu satu hari ya. Satu hari itu ke Masjid Kuba. Ke Masjid Kiblatain dan sebagainya. Situ itu di Madinah. Kemudian kemana lagi? Mengunjungi Museum Asmaul Husna. Nanti dekat sebelah kanan. Kalau kita di sebelah kanan nanti. Museum Asmaul Husna. Kemudian mengunjungi kebun kita. Yang punya orang lain itu. Kebun kurma. Kebun kurma. Nah mungkin karena kita mau ke Mekah dulu ya. Pulang dari Mekah. Mungkin kalau kemarin kita sampaikan bahwa jangan banyak-banyak belanja di Mekah. Perbanyak di Madinah. Sekarang secukupnya aja ya. Belanja di Madinah. Tetapi harus ada yang dibeli. Di Madinah terutama ya. Minimal kurma 1 kilo. Kenapa? Karena di Madinah didoakan 2 kali lipat oleh Rasulullah SAW keberkahannya. Tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kita lihat situasi ya. Wah ini berkah nih didoakan oleh Rasulullah 2 kali lipat. Banyakin. Nah, nanti repot bawa ke Mekahnya. Di Mekah 3 minggu. Wah kan repot. Ya, nanti keburu habis kurmanya. Dikunyah terus. Sedikit aja. Asal lah. Ya, asal. Ya halal. Nanti banyak halal. Nah di kebun kurma ini kita bisa belanja kurma. Tapi sebetulnya harganya nggak jauh beda dengan yang di toko. Ya. Yang di toko di dekat Masjidil Nabawi. Biasanya saya jarang belanja. Mahal. Nanti aja di dekat. Di toko-toko dekat Masjid Nabawi. Ya. Dan juga rame. Tidak belanja tapi kenyang. Kan dia halal. 7 macam kurma berarti kali 2 tuh udah 14. Kacang halal. Aduh. Nah, kemudian menghadiri majelis taklim. Kita akan ngaji, kajian karena tema kita adalah pesantren di tanah suci. Silakan nanti bergantian ngisi majelis taklim ini. Ya, Bapak Karom, teman-teman bapak-bapak yang punya ilmu sampaikan. Ilmu tentang keislaman, sampaikan pengalaman ilmunya. Saya tidak tahu, mungkin bapak-bapak ini kiai, ustaz saya tidak tahu. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana sampaikan ilmu. Kadang saya mau menyampaikan ilmu tentang ini, silakan. Ilmu bekam. Oh jangan, ada bawa prakteknya di sana. Ibu-ibu sampai punya ilmu, sampaikan. Mungkin nanti mempelajari, mungkin membaca hadis secara bergantian. Kan sekarang banyak
buka aja hadis arba'in kita baca masing-masing. Di bis gantian aja. Silakan duduk. Oke, itu diantaranya. Kemana lagi? Nanti banyak tempat-tempat yang memang itu bersejarah. Walaupun jarang orang mengetahuinya. Jadi kita saja tidak apa-apa rombongan ya. Kita keliling-keliling kota Madinah ya. Mudah-mudahan ada teman kami di Madinah atau mahasiswa santri Darut Tauhid yang kuliah di Madinah sehingga bisa mendampingi Ibu Bapak sekalian ya. Karena saya bukan orang Madinah, jadi kurang tahu juga kemana. Nah, kalaupun nanti sedikit tersasar ya, Bapak jalan kemana tiba-tiba kata kemana jalan? Tanyakan aja Masjid Nabawi itu. Al-Haram, haram di mana? Nanti pokoknya patokan kita adalah Masjid Nabawi. Seperti dulu saya pas ke Jakarta nggak tahu, suka nyasar. Patokannya apa? Terminal Blok M. Patokannya Blok M kemana nih? Blok M. Baik, itu kegiatan di kota suci Madinah di antaranya. Nanti kita susun tanggal berapanya karena ada kegiatan yang memang nanti disiapkan oleh kloter. Sehingga kita sama-sama dengan kloter. Ada juga kegiatan yang memang kehususan kita. Baik, kalau dengan kloter mungkin free ya. Tapi kalau memang keusahaan kita mungkin kita sedikit mengeluarkan biaya untuk nyewa bis dan sebagainya. Kalau ke makam baki gak usah pakai bis, jalan kaki. Jadi kita tapakur ya. Baik, nanti ada pengumuman besok berangkat umroh ke Mekah. Maka siap-siaplah menuju mikot untuk berihram umroh. Siap-siap. Sunah-sunah sebelum berihram apa saja Bu? Masih ingat apa? Membersihkan diri dengan cara mencukur rambut, bulu ketiak, pokoknya bulu-bulu yang gak perlu, memotong kuku dan membersihkan yang perlu dibersihkan. Kemudian mandi untuk ihram, baik dalam keadaan suci maupun dari haid. Tolong nanti ada laporan ya, ibu-ibu haidnya tanggal berapa, kedatangan tamunya, gak usah ditahan-tahan. Ya. Bagaimana kalau haidnya di Madinah berarti gak ke masjid? Gak apa-apa, di terasnya boleh. Masuk memang tidak boleh ke dalam masjid yang berhaid itu, tetapi di terasnya. Nunggu ya di pintu berapa, ya, bisa berzikir dan sebagainya. Karena banyak orang yang sholat tidak masuk di dalam, tapi milih di luar. Milih di luar. Nah, makanya buat sekalian, yang haid udah normal aja, ya. Jangan dihalang-halangi. Jangan dihalang-halangi ya. Gimana gak bisa sholat? Insya Allah itu akan istirahat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kalau melaksanakan sholat ya dosa ya. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kecewa. Kemudian memakai wewangian pada badan. Kemudian memakai pakaian ihram. Bapak siapkan ihramnya dari sekarang. Udah bisa kan pakai ihram? Harus sampai bisa ya. Nanti kita latihan di sana. Siapkan besok cuci lagi, gak usah pakai sabun. Ya. Kalau kotor ya, kalau kotor kain ihramnya cuci, jangan pakai sabun, pakai air aja, keringkan, gak usah disetrika ya. Nah, tetap begitu, disetrika juga. Masukin ke plastik, simpan, siap-siap dimasukkan nanti ke koper bagasi. Ibu-ibu juga pakaian untuk ihramnya siapkan dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf. Bukan suara saya itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ulum. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan ini nyambung ke atas ya. Nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Kita dengarkan dulu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sroh li sodri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini teh ada kajian muslimah di atas. Atau ibu-ibu kita kajian muslimah senang? Jadi setiap Sabtu, iklan dulu ya. Setiap Sabtu di sini ada kajian muslimah. Pokoknya ibu-ibu wajib ya pulang dari kajian di sini muslimah setiap Sabtu. Karena ciri-ciri haji mabrur, hajah mabruroh adalah senang kepada ilmu. Senang kepada ilmu. Udah hilang ya? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Memakai pakaian ihram. Ibu-ibu cuci ya, pakaian ihramnya siapkan dari sekarang. Mau pakai baju apa ya, relatif bebas lah. Supaya tidak berbau, tidak berbau dan tidak berwangi. Nanti pakai wangiannya pada badan, bukan pada pakaian. Walaupun ketika kita sudah memakai wangian di badan, nanti akan nempel juga ke pakaian. Tapi itu kan niatnya di badan. Ibu-ibu tolong jangan terlalu wangi, biar bapak-bapak aja yang wangi. Baik, berangkatlah kita ke Zulhulaifah atau Bir Ali. Ingat, sesampainya kita ke Bir Ali, pastikan masuknya, kalau masuk lewat sini, maka keluar pun ke sini. Kalau masuknya lewat sini, maka keluar ke sini. Jangan sampai masuk dari sini, keluar ke sini. Ya, masuk dari sini, keluarnya ke sini. Nah, ini nanti akan cari-cari. Apa pekerjaan di mikot? Mandi ihram bagi yang belum melakukannya. Memakai kain ihram bagi yang belum pakai. Sholat sunnah atau sholat fardu sebelum berihram. Tapi biasanya kita berangkat itu setelah melaksanakan sholat duhur di Masjid Nabawi. Mengucapkan niat gimana niatnya? Labbaik Allahumma umrotan. Kemudian perbanyak talbiyah, zikir, doa sepanjang perjalanan menuju Mekah. Dan yang paling penting adalah menjaga larangan ihram. Jadi Bapak sekalian, mandi boleh di hotel ya. Biasanya mandi dulu di hotel, kemudian sholat duhur di Masjid Nabawi. Nah, sholat duhur di Masjid Nabawi itu jamak dengan asar. Kalau berangkatnya pada duhur. Berangkat ke tempat mikotnya pada duhur. Jadi biasanya gitu. Biasanya begitu. Kecuali kalau memang dipercepat pagi berangkatnya. Nah, kalau berangkatnya pada duhur berarti mandi dulu, mandi ihram ya. Kalau memang kita lihat waktunya jam berapa berangkatnya. Kemudian sholat duhur di Masjid Nabawi, ikuti imam ya. Kemudian setelah salam, Bapak qomat sendirian atau berjamaah. Jangan nyuruh imam Masjid Nabawi ya, imam Masjid Nabawi. Enggak, silakan bikin jamaah atau munfarid. Itu sholat asar di jamaah takdim. 4 rakaat tidak dikosor ya. 4 rakaat. Berarti tanpa ada sholat sunnah, qobliyah dan badiahnya. Setelah itu doa ya, setelah doa berangkatlah ke hotel. Ya. Biasanya makan dulu, makan. Nah, bagi yang belum mandi ini sebelum sholat segera mandi ya, walaupun mepet waktunya nih ya. Maka sebaiknya mandi ihramnya itu sebelum ke Masjid Nabawi. Nah, ada juga yang ke Masjid Nabawi itu udah pakai pakaian ihram. Boleh silakan Pak ya. Karena kalau lihat waktunya mepet, bisi mepet ya, gak banyak waktu, wah udah ke Masjid Nabawi pakai kain ihram. Bukan untuk mikot ya, untuk sholat. Untuk sholat. Kemudian makan siang, biasanya makan, kemudian naiklah ke bis menuju tempat mikot. Kalau Bapak belum melakukan hal itu, mandi ihram, maka mandilah di Bir Ali. Tetapi itu akan kredit. Nah, itu akan kredit. Nah,
karena Bir Ali itu adalah masjid, ada masjid di sana, maka masuklah ke dalam masjid Bir Ali. Kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada juga ulama mengatakan bahwa disunahkan sholat ihram. Sholat sunnah ihram. Nah, tetapi sebagian juga saya cenderung kepada karena kita masuk masjid itu namanya niatnya sholat sunnah tahiyatul masjid gitu. Kemudian niat tuh mau di dalam masjidnya, mau di halamannya, mau di dalam bis tetapi di parkirannya sebelum bergerak bis itu. Ucapannya kita ucapkan apa? Labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, hambamu berniat melaksanakan ibadah umroh. Nah, mulut mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, hati berniat. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumroh. Terus perbanyak talbiyah. Ayo sama-sama talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus sampai Mekah. Nah, sampai nanti mau tawaf. Bertalbiyah. Setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka berlakulah larangan ihram yang tadinya halal jadi haram. Sudah kita terangkan bahwa arti dari ihram itu apa? Al-haram. Jadi haram melakukan hal yang terlarang ketika melaksanakan umroh ataupun haji. Apa saja masih hafal? Dilarang mencukur rambut, gunting kuku, memakai minyak wangi dan sebagainya. Bapak apa nih? Tidak boleh mengenakan penutup kepala. Pokoknya apapun yang ditempel ke kepala itu tidak boleh. Mau peci, mau kopiah, mau sorban, mau kain ihramnya dikerudungin ya karena dingin nanti di bis. Itu tidak boleh. Kemudian khusus laki-laki memakai pakaian berjahit. Termasuk juga pedalaman. Ya. Dan juga tidak menggunakan sepatu. Harus menggunakan, silakan pakai sepatu tapi kelihatan mata kakinya. Nah seperti ini nih. Nah ini boleh Pak ya. Sepatu bot boleh. Tapi dibolongin mata kakinya kelihatan tuh. Nanti sangka aneh, aneh orangnya. Itu ya. Kalau sudah berlaku larangan ihram, maka tolong dijaga, saling mengingatkan. Saling mengingatkan kena khawatir, kena dam. Oke. Sampailah kita ke kota suci. Ayo baca doanya. Belum hafal, di buku lah ada silakan. Nah biasanya kita akan mampir ke rest area biasanya untuk ya buang air, pipis dan sebagainya. Ya. Tapi hati-hati kalau ke toilet, kain ihramnya Bapak tolong diangkat, jangan sampai kena najis. Kalaupun kena air kencing, dicuci yang kenanya saja, jangan semuanya dicuci, nanti basah. Hati-hati dengan sabun-sabun wangi ya yang kita pakai. Nah biasanya asar dari sholat maghrib atau isya. Bisa dalam perjalanan nanti mampir dulu ke masjid. Tapi ke rest area juga gak lama-lama sih. Supir hanya minum kopi aja udah jalan aja. Tidak lama-lama, tidak terlalu lama karena pasti ngantri dan sebagainya. Maka biasanya juga kita sholat maghrib dan isyanya nanti di Mekah. Jadi maghribnya di Jama'. Nah, oke. Sebelum kita ke Masjidil Haram, barang-barang itu koper sudah bersama kita bersama bis ya, koper besar itu dan koper teng-tengan itu kita ke hotel terlebih dahulu, menyimpan barang-barang. Masuk ke hotel, pembagian kamar persis seperti di Madinah ada pembagian kamar. Tolong terima dimanapun kita berada, yang penting ada kamarnya. Insya Allah kebagian kamarnya.
Kalaupun nanti akan terpisah, pingin bersama-sama, itu diatur saja oleh Karom dan Karo. Nanti saya akan kontak Pak Karom. Pak Karom, ada kamar kosong nggak? Nah, saya mau nebeng. Kan hotel mahal. Dan biar bersama-sama. Nanti juga saya pakai atribut bapak-bapak ya, pak ibu-ibu, pakai sal dan sebagainya. Cuman mungkin paspor saya bawa kemana-mana. Ya. Pak ibu-ibu dikumpulin, biasanya paspor dikumpulin, disimpan di muasasah nanti. Nah, itu dikumpulkan nanti sama Karom, ya Karu sama Karom. Baik, setelah beres kegiatan di hotel, baru siap-siap menuju Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk tawaf dan sa'i dan tahallul. Pastikan berwudu di hotel, di kamarnya masing-masing. Ingat larangan ihram, karena kita lagi dalam posisi kondisi ihram, berarti larangannya tolong dijaga. Ibu-ibu ke toilet, pastikan keluar toilet sudah menggunakan kerudung, jilbabnya dipakai. Jangan sampai keluar kerudung, hai, itu kan rambut. Walaupun sesama perempuan. Tolong tetap dijaga ya. Ada yang rambut nongol 1 lembar 2 lembar, diingatkan. Itu tidak kena dam karena tidak sengaja. Rambutnya agak sedikit yang jatuh, yang rontok, itu tidak sengaja, tidak kena dam. Yang kena dam itu sengaja dicabutin. Aduh ada uban nih. Cabutin. Tolong saling mengingatkan masalah larangan ihram itu. Kalaupun toh melanggar, maka itu harus jujur. Ya, nanti akan saya tanya satu-satu. Oleh Pak Karom ditanya. Ya. Mau menyembelih kambing di sana atau di sini karena belum membayar dam di tanah suci, di sini siap-siap ditubruk kambing. Tubruk asli, ya. Ibu pulang kampung, di kampung ada ya mengembala kambing, tiba-tiba kambing nyerobot, nah siap-siap tuh kecungkel masuk ke sungai. Mungkin ya, makanya udah jujur, oh saya melanggar, oh ya kambing. Oh ngasih makan aja 10 orang fakir miskin, boleh. Boleh nggak ngasih makannya ke jemaah yang lain? Ini kaya-kaya, jangan dianggap miskin ya. Sembarangan. Setelah itu siap-siap menuju Masjidil Haram. Apa yang kita bawa? Oh, udah gak usah bawa apa-apa, paling tas itu aja. Ya, tas buat sendal. Tas buat sendal. Gak usah bawa minuman. Di Masjidil Haram banyak air zam-zam. Ya. Paling buku kitab buat bacaan boleh. Handphone kita sedang usahakan membeli alat ya. Nanti mengikang pahala akan informasikan supaya saya atau Pak Karom nanti bisa memandu bacaannya. Bacaan kita kan yang pendek-pendek ya, tapi bisa dihayati. Persyaratannya nanti ada handphone. Ibu-ibu handphonenya ada radionya nggak? Channel radio. Bukan di download ya. Radio ada radio ya. Nah kita nanti ada alat ya. Ada alat yang nanti pakai handset semuanya. Nanti saya mudah-mudahan bisa memandu zikirnya. Tapi kalau ibu-ibu bapak sekalian sudah bisa mah lanjut aja. Oke, masuk ke Masjidil Haram. Berjalanan dengan tenang menuju Masjidil Haram. Kalau memang hotel ke Masjidil Haram jauh, kemungkinan kita naik bis. Ya, 2 kilo kan gempor ya. Ya bis ya sampai pelataran lah, sampai terminalnya. Tetap kita harus jalan ya dari parkiran bis menuju Masjidil Haram. Ya 500 meter atau 1 kilo. 500 meter lah. Berjalan dengan tenang menuju Masjidil Haram. Kemudian kerjakan tawaf umroh 7 putaran. Diawali dari pojok Hajar Aswad. Dengan berisyarat dan mengucapkan apa? Bismillahi wallahu akbar. Niat di dalam hati melaksanakan tawaf umroh. Maaf ada yang kelewat. Kalau kita belum melaksanakan sholat maghrib dan isya, maka sebelum kita tawaf, kita laksanakan dulu sholat maghrib dan isya.
tentunya udah bubar ya. Karena mungkin kita malam datangnya. Jam 9 atau jam 10 malam waktu Saudi. Nah, kita akan sholat maghrib terlebih dahulu. Kemudian sholat isya di jama' takhir berarti maghribnya ya. Isyanya normal 4. Tidak dikosor. Setelah itu baru kita tawaf. Tawaf tidak usah lagi kan, yang penting 7 putaran. Nah, ada yang belum kesampaikan dan juga Bapak Ibu sekalian belum nanya. Nah, kalau yang batal sudah ya. Nah, batal gimana kalau batal dalam putaran? Maka ulangi yang batal tersebut dari tempat di mana ia batal. Kalaupun tidak tahu, bingung di mana, maka awali dari pojok Hajar Aswad. Bagaimana ketika tawaf? Azan. Mungkin ya nanti mungkin tawaf umroh ini tidak akan terselang dengan azan. Tapi kalau nanti sholat tawaf sunnah, bagaimana kalau azan? Lagi tawaf nih putaran ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, persis, gak persis kan? Lanjut tawaf. Lanjut. Sambil mendengarkan, menyambut suara muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil tawaf. Selesai azan, baru tuh orang-orang sudah mulai berhenti untuk melaksanakan sholat. Nah, biasanya ada jeda dari azan ke qomat itu 15 menit. Kalau subuh agak panjang sampai hampir 30 menit. Nah, itu tawaf aja kita. Kecuali kalau sudah mulai tersendat tuh. Maka kalau sudah mulai tersendat, berhentilah untuk melaksanakan sholat. Mungkin nanti ada bapak-bapak, ibu-ibu, pageye-geye kalau bahasa Sundanya. Tercampur. Atau kalau memang sudah ditempatkan, oh itu ibu-ibu gak apa-apa. Ke tempat sholat ibu-ibu. Melaksanakan sholat. Selesai sholat, langsung menyambung tawaf tersebut. Katakanlah ya selesai di tawaf putaran ketiga, berarti putaran keempat kita lanjutkan. Ya. Mungkin dalam tawaf umroh atau tawaf ifadah nanti tidak terselang dengan waktu sholat. Nah, apalagi tawaf ifadah kita cari waktu. Oh ini agak jauh dengan waktu sholat nih. Keburu selesai. Tapi kalau tawaf sunnah ya itu bisa kemungkinan terselang dulu dengan sholat. Makanya jadi kalau azan terus aja sampai posisinya sudah macet. Nah, baru berhenti. Tapi kalau lihat kondisi saat ini, tawaf sunnah itu dilakukan di lantai 2. Pak Haji, tawaf sunnah di lantai 2 ya? Nggak bisa di lantai utama ya? Kecuali kain ihram. Atau di lantai itu atap. Lagi bangun ya? Lantai 2 lah ya. Baik. Jadi saya kira tawaf sudah paham semua ya? Bacaannya yang pendek-pendek saja. Yang penting kita paham. Oke, selesai tawaf apa yang dilakukan? Salat sunnah ba'da tawaf. Bagi laki-laki tutup kembali pundak bagian kanannya. Kerjakan salat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Baik ibu-ibu juga salat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Kalau tidak persis di belakang maqam Ibrahim, maka salatlah di mana saja yang ada tempat salat yang kosong. Oke, berdoa di multazam. Doanya bebas silakan. Kemudian apa lagi? Nah, minum air zam-zam. Masih hafal doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan wasian wa amalan mutaqabbalan. Nah, doa. Kemudian lanjut ke tempat sa'i. Dari Bukit Sofa ke Marwah. Berapa? 7. Sudah hafal ya? Kita lanjut. Nah, pelaksanaan sa'i. Naik ke Bukit Sofa, kita baca apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah.
Nabda'u bima ba'da Allahu bih. Baik, naik ke Bukit Sofa, doa dulu di atas. Allah, ayo kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anzaza wa'adah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Sudah baca ini, doa bebas. Baca lagi, doa lagi. Baca lagi yang ini, doa lagi. Diulang sampai 3 kali. Begitupun nanti di Bukit Marwah. Turunlah kita, kemudian ada lampu hijau kurang lebih 400 meter. Laki-laki lari-lari kecil sambil baca gimana? Rabbighfir warham wa antal azul akram. Atau kepanjangan kadang-kadang gimana? Istighfar aja. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Selesai. Tahalul dengan ditandai. Tahalul umroh artinya keluar dari keadaan ihram ditandai dengan memotong rambut kepala. Tahalul dikerjakan setelah sa'i. Bagi laki-laki mencukur pendek rambutnya. Nah ini kita ada waktu nih. Jadi bapak-bapak boleh dibotak 2 minggu tumbuh lagi gak? Pendek aja ya. Pendek rata lah. Sisain setengah senti lah minimal. Atau digunting sebagiannya itu sah. Tapi utamanya dicukur rambut merata ya. Baik itu dipotongnya, disisakannya 1 senti atau setengah senti. Mau dibotak juga dipersilakan. Karena kita nunggu 2 pekan. Tapi tergantung bapak ya kebiasaannya tumbuh tidak. Kalau saya dibotakin 2 pekan udah tumbuh. Nah bagi kaum perempuan cukup motong rambutnya kurang lebih sepanjang 1 ruas jari. Dengan dilaksanakannya tahalul umroh maka rangkaian pelaksanaan ibadah umroh telah selesai. Alhamdulillah. Terbebaslah dari larangan ihram. Selesai. Lalu kita akan nunggu sampai tanggal 8. Kurang lebih 2 pekan tuh ya. Mau ngapain? Mau ngapain tuh? Selama nunggu. Menunggu waktu tibanya pelaksanaan ibadah haji tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Ibadah di Masjidil Haram. Belanja boleh lah. Tapi nanti aja belanja mah. Ya. Mengunjungi Maulid Nabi. Tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ziarah pemakaman Ma'la. Ziarah lagi. Mengunjungi Museum Masjidil Haram. Mengikuti majelis taklim. Ya. Nanti kita lihat kondisi. Apakah akan city tour ke Gua Hiro. Ya. Bapak ibu bapak akan naik. Cuman waktu menunggu tanggal 8 ini. Memang harus dijaga kesehatannya. Jangan sampai kita habak-habakan keliling-keliling kota suci Mekah. Tetapi pas hajian sakit, capek. Apalagi kondisinya panas. Oke. Alur perjalanan ibadah haji. Sudah tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 28 sekarang. Tanggal 8 Zulhijjah berihram untuk haji di mana? Di pemondokan. Lakukan sunah-sunah sebelum berihram. Apa saja tadi? Nah, di antaranya adalah mandi. Kemudian pakai pakaian ihram. Sesuai dengan aturannya sebagaimana kita mau umroh. Nah, cuman ini dilakukan di pemondokan. Bergerak menuju Mina. Atau langsung ke Arafah. Program pemerintah langsung ke Arafah. Jadi nginep di Arafah. Tapi kita coba nanti nego ya. Sama yang punya maktab. Supaya kita difasilitasi ke Mina terlebih dahulu. Jalan kakinya tentatif.
untuk saat ini? Apakah boleh diperbolehkan jalan kaki atau naik bis? Kemudian tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Malam tanggal 10 Zulhijjah mabit di Muzdalifah. Siang tanggal 10 Zulhijjah lempar jumroh. Jumroh apa yang dilempar? Aqobah saja. Kemudian tahalul mencukur rambut kepala. Botakin bapak-bapak. Tanggal 11, 12 atau sampai tanggal 13 Zulhijjah mabit di Mina. Apa pekerjaannya? Lempar jumroh. Apa yang dilempar? Jumroh, ula, usto, dan Aqobah. Kemudian tawaf ifadah. Walaupun setelah lempar jumroh Aqobah tanggal 10 bisa langsung tawaf ifadah dan sa'i. Tapi kita lihat kondisinya ya. Kita lihat kondisinya. Memang utamanya habis lempar jumroh Aqobah kita tahalul. Kemudian langsung ke Mekah untuk ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i. Maka kalau sudah tawaf ifadah dan sa'i dan cukur, tawaf ifadah, sa'i, maka terbebaslah seluruh larangan ihram. Kalau hanya sampai dicukur saja 100% larangan ihram kecuali suami istri lah ya. Tawaf ifadah kemudian sa'i. Itu prosesi yang akan kita lakukan. Oke. Tanggal 8 Zulhijjah, saya ulang kembali, tanggal 8 Zulhijjah di mana Bu? Di pemondokan. Berihram, niat. Ya, setelah mandi bersih, sudah siap menggunakan kain ihram, maka berniatlah haji di pemondokan Mekah dengan mengucapkan labbaik Allahumma. Ya, awas jangan labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma hajan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Untuk melaksanakan ibadah haji. Minta kepada Allah kekuatan, kesehatan. Karena ini akan lebih lama daripada umroh. Berhari-hari dan fisiknya akan banyak terkuras di sini. Bergerak menuju Mina atau Arafah. Nanti kita lihat kondisi, mudah-mudahan bisa ke Mina terlebih dahulu. Nah ini nanti bisnya. Nanti ini seharusnya ada KBIH Darut Tauhid di sini. Cuman memang aturannya sekarang atribut KBIH itu ditiadakan. Nah, makanya kita menyimpan spanduk ya, jangan dulu keluar-luarin. Nanti aja pas kita ke Gua Hiro atau itu ya bawa spanduk untuk dipoto. Untuk kenang-kenangan ya, bukan untuk ria, untuk kenang-kenangan. Nah, tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Semuanya kumpul. Ini jemaah haji 2018. Sebelum duhur mendengarkan khutbah Arafah. Baik nanti disampaikan oleh ketua kloter atau pembimbing ibadah. Nanti pokoknya dengerin aja. Khutbah Arafah. Kemudian sholat duhur di Qashar, kemudian sholat asar di jamak dan di Qashar. Ini nanti posisinya Pak, ya di Arafah ini. Kemudian menjelang maghrib menuju Muzdalifah. Untuk apa? Menginap semalam di hotel 1000 bintang. 1000 bintang tanpa tihang. Oke. 10 Zulhijjah mabit di Muzdalifah, apa yang kita lakukan? Ya begini Pak suasananya. Ya, ini jemaah haji kita 2018. Tolong sal jangan terlepas ya. Tolong sal jangan terlepas, ikatannya harus kuat. Karena ini akan dipakai terus. Sebagai tanda. Kalau MK Travel nanti biru. Ya, mungkin kita akan sama-sama campur. Kalau Bandung itu apa Bang? Hijau ya? Hijau, kalau Bandung hijau. Nah, kalau Jakarta kita nanti, nah itu ya, Jackmania kita. DKI kita punya lapangan baru, stadion. Oke, pagi tanggal 10 Zulhijjah. Sebentar.
di Zulhijjah di Muzdalifah sholat maghrib di jama, takhir, isanya dikosor ya. Kemudian silakan qiyamul lail, zikir dan sebagainya. Oh ini ya tidur Bu. Ada buka kain ihram dan sebagainya. Nah ini bergeletakan, kaki di kepala di kaki. Ya. Tapi pada lelah ya, lelah tibrawe tidur. Makanya kain ihram itu kotor, tapi nggak bernajis. Ya, biarin aja gak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala membanggakan. Walaupun kita sudah rambutnya kusut, mukanya kusut, ya mukanya cemberut dan sebagainya. Nah, tapi dibanggakan di hadapan para malaikat. Ba'da sholat subuh bergeraklah kita menuju Mina pada pagi tanggal 10 Zulhijjah. Nah malam takbiran tuh kalau di Indonesia ya. Kemudian memasuki tenda di Mina. Masuk ke tenda Mina terlebih dahulu. Awas kembar nih Mina tendanya. Harus tahu nomor-nomornya. Harus tahu nomor-nomornya, jangan sampai tersasar. Makanya sal selalu dipakai ya. Insya Allah petugas Kemenag banyak di sana yang pakai rompi. Jadi bisa pakai ngobrol atau bicara pakai bahasa Sunda. Indonesia lah. Karena ada orang Madura sebagai bahasa Indonesia lah. Insya Allah. Ini bahasa Indonesia ini bahasa kedua setelah Arab. Ya. Jadi bahasa Arab, Inggris, Indonesia, Melayu. Kemudian bersiaplah. Jadi ke Mina itu hanya nyimpan barang aja, ya. Bersiaplah menuju Jumroh. Yang dituju apa? Jumroh Aqobah. Wusto kita lewat dulu, lanjut ke Jumroh Aqobah. Tanggal 10 Zulhijjah melempar Jumroh Aqobah. Batunya keluarkan, yang dari Muzdalifah itu cukup bawa 7 atau cadangannya 3 lah ya. Lempar loh. Bacanya apa? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai lempar Jumroh Aqobah. Tahalul dengan memotong rambut kepala. Dipotongnya bisa selesai di tempat Jumroh Aqobah tuh ada. Atau nyampe ke tenda. Ini guru kita kenapa pakai kaos? Karena sudah tahalul duluan. Makanya pakai, kalau sudah tahalul, sudah potong rambut berarti lepas ihramnya boleh menggunakan baju yang berjahit. Jadi saling mencukurin, silakan mencukurin. Kemudian mabit di Mina tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Lempar jumroh Wusto Aqobah tanggal 11, 12, 13. Lanjut tawaf ifadah. Bagi yang belum tawaf ifadah. Pakai baju biasa, pakai peci. Niatnya dalam hati tawaf ifadah. Tawafnya seperti biasa 7 putaran. Kemudian sa'i. Nah sa'inya udah pakai baju biasa tuh. Nah sa'inya sudah pakai baju biasa. Maka dengan selesai sa'i, selesailah manasik haji. Namanya tahalul tani. Bukan mencukur rambut lagi, kan udah. Ya kecuali Bapak belum. Artinya tahalul itu halal. Yang tadinya diharamkan jadi halal. Maka doa, gimana doanya? Allahumma ij'al hajjan mabruro wa sa'yan maskuro wa dzamban maghfuro. Ya Allah, anugerahkan haji yang mabrur. Kemudian doa lagi, usaha yang disyukuri dan dosa yang diampuni. Doa, ya Allah terimalah ibadah haji. Wah, di sini nangislah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji yang mabrur, yang pahalanya adalah ampunan, rahmat, berkah
dan juga surga. Maka selesai doa, sebelum kita pulang ke mana? Ke tanah air, adakan dulu tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Pakai baju batik lagi. Jadi baju batik itu untuk di pesawat, keberangkatan dan kepulangan. Ya awet-awet lah bajunya. Pakai pakaian batik. Tawaf tidak pakai sa'i ya, tawaf wada. Maka doa di sana supaya Allah Subhanahu wa taala mengundang kembali kita ke tanah suci dan berangkatlah kita menuju tanah air. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan menjadi ahli ibadah kepadamu. Kenapa? Karena amalan setelah haji adalah zikrullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Selesai? Sudah saatnya kita memasuki Kopi break. acara puncak kita, yaitu kopi break. Terima kasih Bapak sekalian. Nanti tanya jawabnya setelah kopi break ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Dadang, terima kasih Bapak dan Ibu. Silahkan untuk menikmati kopi break. Untuk Bapak-Bapak